Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kita akan ngobrol lagi nih dengan Mbak Novi terkait dengan budaya dan tradisi dari sudut pandang supranatural. Kayaknya kalau dengar supranatural serem banget nih. Mbak Novi, apa sih hubungannya antara supranatural dengan budaya dan tradisi, apa sih? Kalau supranatural kalau di aku ya itu lebih arahnya lebih sesuatu yang memang alami dari alam. Bukan mistik? Atau ada mistiknya juga? Mistik ini relatif loh, buat aku relatif. Karena buat aku biasa aja sih sebenarnya, itu ilmiah kok. Ilmiah? Iya. Kayak pikiran kita itu kan sesuatu yang tidak terlihat, tapi ketika sudah menjadi suatu karya kan terlihat. Sama dia dengan penyembuhan. Berarti sebenarnya supranatural itu mistik itu karena belum ketahuan. Iya, karena kita belum berwujud, belum berwujud, gitu ya, belum diohir. Oke, tadi terkait dengan supranatural dan budaya dan tradisi, kita kaitkan nih dengan ritual-ritual atau ritus ya, yang sekarang ini kan masih banyak dilakukan oleh masyarakat lokal di Nusantara ya. Betul. Misalnya ritual sesaji kan, misalnya setiap kapan ada ube rampenya lah, atau sesajennya apa gitu kan, ada kembang dan lain sebagainya. Menurut Mbak Novi dari sisi supranatural itu apakah hanya sekedar sesajen atau ada filosofi yang memang di sesajen itu disimbolkan? Ada. Kalau buat aku lebih lihatnya ke filosofinya ya. Karena kan ya ini sebagian orang Jawa mungkin tradisi Jawa masih ada yang kalau hari lahir itu di sebutnya lek-lekan gitu. Kalau bisa kita nggak tidur, melek ya, lek-lekan. Jadi kita suruh melek gitu kan, dengan ngasih sajen, bahasanya sajen gitu kan. Jadi situ ada gelas-gelas kecil gitu kan, kopi pahit, kopi manis, air putih gitu kan, beras. Ada dupa, sama waktu itu ditaruhnya selain dupa pembungas taman, macam-macam. Nah, aku tanya sih mereka nggak ngerti gitu kan. Tapi kan kayak muncul jawaban sendiri, nanya sendiri jawab sendiri. Nah, jadi kopi hitam itu makna hidup, lebih kepada itu. Makna hidup kita tuh ya terkadang pahit, terkadang manis, terkadang tawar. Dan bunga setaman itu lebih kepada membawa nama. Kita harus membawa nama keluarga, nama agama, nama orang yang mendidik kita lah gitu. Jadi lebih ke makna itu. Terus beras kan lebih ke arah kemakmuran ya. Itu simbol kemakmuran itu beras itu kan. Ditambah lagi ada lagi dupa. Dupa ini ya kalau di aku ya, kalau aku lebih ke arah buat mindset sih. Buat mindset kita gitu loh. Jadi kan ke set up gitu loh. Nah kan kesannya kan mistis kan, tapi kan simbol-simbol itu kan simbol. Kalau anak itu udah ngerti kan lebih bagus. Dan kita harus menghormati, harus menghormati beras kan. Itu sih kalau buat aku. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar makanan atau minuman yang disajikan, bukan? Bukan. Di balik itu ada makna tersembunyi. Ada jamnya lagi ya. Pakai jam lagi. Nanti jam segini ya Bu, ditaruh di sini gitu. Dan ditaruhnya juga nggak sembarangan. Kalau orang kan mikirnya kan nggak sembarangan tuh karena ada mistisnya, ada horornya, ada jinnya segala macam. Enggak, itu kan ternyata kan dilihat dari tanggal lahir kita. Ada elemen apa, unsur apa, dan arahnya kemana nih, arah ke barat atau ke timur atau ke selatan. Itu kan berhubungan dengan ke selatan itu buat apa, timur apa, itu semua makna. Ada makna simbolnya, jadi nggak sembarang identitas kita lah jenisnya. Dan itu salah satu sebenarnya kelemahan atau kekurangannya dari tradisi atau ritual itu atau ritus tersebut adalah tidak menyampaikan secara edukasinya nggak ada. Tidak nyampe kan akhirnya. Jadi pesannya tidak sampai. Tidak sampai kan. Makanya aku kalau ada apa-apa aku selalu pengen tahu gitu loh, ini apa sih, buat apa. Tapi memang orang tua zaman dulu kali ya, jadi hanya menyampaikan secara gambaran aja gitu. Itu gambaran sebenarnya kan. Tapi kan kesan-pesannya mungkin hanya orang tertentu yang bisa yang yang berhak tahu atau bagaimana gitu loh. Kadang-kadang kita mikir di situ kan. Gambar-gambar, terus juga urutan-urutannya kan semua ada maknanya semua. Ini kan berhubungan dengan siklus perputaran alam semesta kan sebenarnya.
Ada hubungannya? Ada dong. Nah itu teman-teman kan beliau di bidang supranatural nih. Jadi pasti saya tanya hubungannya antara Ada dong gitu. itu dengan supranatural. Ada. Kan tuh berkaitan dengan alam semesta kan. Jadi ya kayak contohnya kayak gelang, kan pakai gelang ini ya. Aku juga pakai nih. Yeah. Kalau orang nggak ngerti kan, wah pakai istilah segala macam, sebenarnya enggak. Nah gelang ini kan disesuaikan dengan tanggal lahir kita juga. Jadi kalau dibilang cocok nggak cocok, itu bukan masalah ada something gitu loh. Tapi istilahnya kalau secara elemen karena udah air, terus pakainya air lagi udah over gitu istilahnya. Kan jadi jatuhnya kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Jadi harus ada penyeimbangnya gitu. Ada bilang ini nggak cocok nih ciong lah pas segala macam kalau bahasa ini. Oh ternyata satu elemennya air, satu elemennya tanah. Nah yang memutuskan sebenarnya si air harus jadi yang pemimpin di situ. Tapi ini faktanya kok terbalik kok. Pimpinannya kok kalah sama anak buah. Oh karena dia elemennya tanah jadi nyedot air terus kering gitu, airnya kan kalah gitu loh. Itu kan seperti itu sebenarnya. Keseimbangan. Iya. Kan? Cuma kan karena nggak ada edukasinya, kan orang nggak ngerti. Jadi karena ribet ngomong udahlah jinnya begini nggak cocok lah gitu. Nah kan kadang gini, ketika ada sesaji nih pada acara tertentu, misalnya ada acara hajatan atau apa kan banyak tuh sesaji. Katanya sesaji itu dimakan leluhur, bener nggak sih? Ya. Leluhur suka dengan makanan itu menurut Mbak No? Itu sih sebenarnya sesuatu yang memang kita hormati. Sesaji itu untuk leluhur. Orang enggak sih. Orang-orang kita itu memang mesti ditakutin sebenarnya. Kalau nggak digituin, nggak dijalanin dan akan angus gitu loh. Karena berpikir kan tidak ada resikonya. Kalau ada resikonya orang baru mikir. Gitu. Jadi leluhur itu sebenarnya masih simbol juga. Iya, lebih ke arah simbol. Bukan kita menghormati budaya. Ya, menghormati lah. Jadi saya menghormati budaya, menghormati leluhur. Okay. Oh, jadi maknanya dengan sesajen itu loh. Adalah untuk menghormati leluhur. Iya, bukan menghormati. Untuk dimakan leluhur. Terus makannya pakai apa? Nah, itu pertanyaan saya. Energinya gitu. Ya, makanya itu tiba-tiba menghormati dan menghargai lah, meskipun sudah tidak ada. Tapi kan kita terlahir dari mereka loh, gitu loh. Jadi ya untuk aku sih normal ya, wajar sih, nggak apa-apa sih. Makanya waktu tuh aku suruh naruh sajen buat hari lahir aku gitu kan, waktu itu sih nggak apa-apa sih, menghormati gitu loh. Cuman aku tidak mau ada punishment, hukuman gitu loh. Nanti nggak bisa nggak di ini, nanti kamu kena ini gitu. Aku nggak mau seperti itu, karena kan manusia cenderung lupa, gitu. Jadi aku ya kembalikan ke Tuhan aja gitu istilahnya. Nah kalau menghormati orang yang ini ya aku pasti lakukan gitu. Tapi aku tidak mau menjadi beban, gitu. Karena udah jadi beban kan jadi sudah ada kemelekatan. Nah itu yang nggak boleh. Itu sih kalau ini. Tapi kalau maknanya edukasi nggak apa-apa sih kalau bisa. Nggak apa-apa ya. Berarti sebenarnya sah-sah aja kalau dilakukan sekarang kan? Ya kalau nggak dilakukan ntar pasti nguap lah. Siapa lagi yang tahu tentang kebudayaan seperti itu? Dan mindsetnya kan mesti dihantam dulu. Nah, supranatural, budaya dan tradisi. Jadi sebenarnya di budaya dan tradisi itu ada unsur supranatural. Ada. Supranatural itu apa sih pengertiannya menurut Mbak Novi? Kalau buat ya tadi balik lagi ya, supranatural sesuatu yang tidak alami, tidak kelihatan dan belum terlihat. Gitu. Tapi mereka kan memang ada. Mau dijelasin panjang lagi, edukasi masalahnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Iya, amuba kan termasuk makhluk kan? Iya. Ada yang lihat nggak? Enggak. Udara kita di sini kan banyak sekali makhluk-makhluk hidupnya sebenarnya kan. Tapi cuma bisa pakai mikroskop. Gitu. Berarti sebenarnya budaya dan tradisi termasuk tadi sesajen dan lain sebagainya itu hal yang biasa kan? Iya. Sebagai perwujudan sumbangsih kita menghargai leluhur kan? Betul. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita gali lebih dalam ada makna tersendiri, misalnya padi beras itu melambangkan ini, bunga 4 ini itu sajen itu simbol-simbol semua sebenarnya. Mbak Novi tahu tentang simbol itu atau enggak? Kebetulan aku pernah dikasih tahu sih. Kan aku orangnya kepo banget itu ya. Bukan K-pop ya, tapi kepo gitu kan. Makna-makna itu kayak yang tadi kan kopi pahit, kopi manis, padi, taruh itu kan simbol kemakmuran. Kayak aku pernah tinggal di Klaten 7 bulan. Di situ ada namanya unggah-ungguh tuh. Kalau misalnya sekatenan. Unggah-ungguh 7 bulan. Itu yang 7 bulanan. Tapi ini bukannya sekatenan. Kalau di Jogja, Solo tuh ada sekatenan. Kalau di Klaten tuh apem. Itu ada kan kayak acara-acara seperti itu gitu kan. Nah itu kan simbol semua. Cuman masalahnya nih
simbol tersebut tidak disampaikan. Pesannya juga nyampe. Pesannya kan? jadi nggak nyampe. Yang ada adalah musyrik, syirik dan lain sebagainya. Iya, atau ada yang percaya katanya kalau bisa ngambil kan pada rebutan nih, ya nanti apem itu dibawa ke rumah, taruh gitu nanti biar menjadi apa lebih ke arah pemahaman kliniknya gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi lebih ke arah perjuangan. Ketika itu dibagikan kan padang rebutan perjuangan. Kan simbolnya banyak. Ya kita nggak tahu. Makanya penting banget loh sebenarnya menjelaskan makna filosofi itu ke anak-anak. Edukasinya. Edukasi yang penting kan. Orang-orang kayak aku banyak. Krisis budaya. Krisis budaya. Budaya dan tradisi menurut Mbak Novi yang kandungan filosofinya yang luar biasa. Apa ya? Orang yang bisa menjaga budayanya sangat segitu kencengnya dan betul-betul bisa menjelaskan. Ada. Aku pernah ketemu. Oh pernah? Pernah ketemu di daerah Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Itu kan masih kenceng ya, Sunda Wiwitan ya. Iya. Itu kan masih kenceng. Dan situ kan, tapi mereka punya pengetahuan tinggi loh. Mereka tahu dorpal. Iya. Dan memang kan Kang Diki kan Lemurian, memang di sana kan. Dan waktu itu aku agak curiga gitu kan, curiga. Dan ternyata erat banget gitu ya. Kaitannya dengan keyakinan, erat banget keyakinan. Karena kan memang ya larinya ke Tuhan juga sih gitu kan. Dan dorpal ini kan sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan ilmiah. Tapi mungkin tidak gampang disampaikannya ke masyarakat karena banyak sekali istilah-istilah yang memang membutuhkan penelitian gitu kan. Ya istilahnya juga, ya barangnya juga gitu kan. Nah itu, jadi itu dorpal ini kan magnet bumi yang memang di daerah Kuningan banyak, tapi ternyata di Semarang juga ada gitu kan. Dan kita di Garut apalagi Tasik. Nah itu sebenarnya kan budaya dengan pengetahuan yang masyarakat sebenarnya nggak tahu. Kan penyampaian hal yang berhubungan dengan pengetahuan ini kan nggak semua orang bisa tahu. Jadi ya paling disampaikan jangan ke situ ya, di situ ada hantunya loh, gini, macamnya biar nggak rusak gitu kan. Jadi sebenarnya hantu itu jadi kambing hitam dong kalau gitu. Iya karena nggak kelihatan. Jadi udah dibikin kambing hitamnya ya. Mereka kalau di situ ada emasnya, wah ada hantu, ada jinnya. Padahal itu sebenarnya penamaan dari manusia untuk menakut-nakuti. Iya. Wujudnya ada nggak sih? Ya kan sesuatu buat nge-set up gitu, nge-set up masyarakat sekitar biar mereka tuh takut. Iya, sayang ya. Makanya tuh kalau ada orang-orang tertentu memang yang bisa menangkap bahasa-bahasa simbol. Itu biasanya kalau gitu tidak secara langsung sih Pak. Jadi dia bisa menyematkan di pesan-pesan itu pasti ada. Dan anak sekarang sebenarnya cerdas-cerdas loh. Cerdas loh sekarang. Jadi mereka bisa menangkap maknanya selama dia tidak terkontaminasi dengan klinik lah inilah itulah gitu loh. Kayak anak aku aja bisa mengambil maknanya cepat dia. Oh tuh gini. Kalau misalnya, jangan deh nanti itu kena apaan lah cuma ini doang kok mah ini kan simbolnya gini. Ngerti gitu dia. Kemampuan untuk belajarnya lebih cepat sebenarnya. Anak sekarang ya, kan teknologi lah. Mereka bisa cari sendiri loh. Kalau zaman dulu kan anak tergantung orang tuanya ilmunya segitu ya anaknya juga bisa lebih. Dibohongin pula. Sekarang bisa nyari di Google. Iya. Tapi diarahin kan Google tuh kadang-kadang dia pernah kok nemuin tulisan aku sendiri di Google. Lah kalau aku salah kan yang lain juga salah. Itu bahaya juga sih kalau cuma Google doang ya. Perlu namanya sekolah penting lah masukin ke pemahaman. Oke. Menurut Mbak Novi budaya dan tradisi ini terkait dengan ritus-ritus atau ritual itu yang masih kental itu yang Mbak Novi sering lihat itu di daerah mana? Jawa banyak. Jawa. Masih mempertahankan. Iya, kalau tapi arah-arah yang kenceng sih Bali ya. Bali ya, itu mah jangan ditanya. Kenceng itu Bali. Tapi kalau di sini itu sebenarnya perjuangan Kang Diki bagus tuh. Karena kan pengetahuan dia udah tinggi juga almarhum ya. Tapi dia masih bawa budayanya. Jadi budaya itu gak hilang. Dibandingkan kalau misalnya yang udah agak modern ya, yang sudah di Jakarta gini udah mulai ini. Kayak untuk yang daerah aja kayak di seberang pulau, Sulawesi kan udah jarang. Sulawesi boleh dibilang habis. Yang Dayak paling Kalimantan masih ada. Tapi itu kan lebih keluar yang seremnya gitu. Sebenarnya kan untuk makanannya, pengobatannya. Yang kemarin sempat booming ida Dayak, itu pengobatan. Kita tuh sebenarnya orang Jawa banyak lari ke Bali akhirnya. Spa tuh pijat-pijat itu kan refleksi kan sebenarnya kan dari kita juga. Tapi kan udah kecampur mix lah. Itu pengobatan di kita juga ada lagi yang keren mah itu
gendam jiwa. Ada lagi Batra yang ngeluarin tuh gendam jiwa, jadi pengobatan hipnotis ya rasanya ke sana, tapi lebih ke arah mindset mainnya gitu, orang jadi relax. Nah pengobatannya itu ya selama belum kena ilmu kedokteran bisa gitu. Lebih cepat. Bisa lebih cepat. Itu lebih ke psikis atau ke genetik sih, lari ke genetik. Genetik. Berarti di dalam kan pengobatan lebih dikenal. Iya. Kan dibilangnya jadi supranatural kan. Oke, berarti sebenarnya pengobatan itu adalah salah satu budaya juga. Iya, kan tiap daerah memiliki penyakitnya tidak sama. Ya kan ada culture, iklim juga kan. Yang kayak Bogor lah terkenal kota hujan. Sama Pantura yang sering terkenal kering, penyakitnya pasti beda. Nah, Batra itu kan salah satunya adalah concern di bidang pengobatan tradisional. Iya. Itu kan berarti mengambil dari ilmu-ilmu zaman dulu kan? Iya, dan sekarang kan harus sudah mix kan. Ya Kang Nana sendiri kan tahunya besar di Cirebon, kan tapi nggak tahu, siapa tahu leluhurnya ada nggak asli situ. Kalau lihat dari wajah gitu kan, nggak bukan dari asli situ gitu kan, karena kan besar di situ, lahir di situ, keluarga tahunya di situ kan kita nggak tahu di mana. Tapi kan genetik kita kan nggak tahu di badan kita tuh lebih ke genetik mana. Dominan di mana? Dominannya di mana gitu istilahnya. Ya kalau sekarang tes DNA kan ketahuan, karena pengobatan kalau secara supranatural, kalau kita lihat penyakit kita kan kita bisa jadi bawa penyakit dari leluhur yang lama, lo keluarga ini nggak punya sakit kok, ternyata kok ini sakit ini gitu, ini dari mana gitu kan. Kita masih mencari ada conditioning dari lingkungan karena pola hidup, tapi ada juga memang dari genetik. Genetik pengaruh? Pengaruh, banyak penyakit dari genetik sekarang yang banyak muncul. Itu berarti dari leluhur dong? Iya. Nah itu bisa diputus nggak? Kalau di luar kan bilangnya kutukan ya. Kalau bahasa, kan kita mau nyari bahasa ya gampang gitu. Bukan tapi serem loh kutukan. Kutukan ini pelet nanti kayak film. Itu kan sebenarnya penyakit gitu loh. Kan ada lagi penyakitnya zigzag. Crossing. Aku bilang zigzag. Jadi kalau dari ibu, ntar ketemunya anak laki-laki, ntar ketemunya anak perempuan gitu. Jadi memang genetiknya zigzag ada. Kayak vitiligo gitu, yang kulitnya putih lupas, itu zigzag itu. Kalau yang perempuan, karena yang laki, kalian yang perempuan gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kita udah tahu kan, oh ini pasti, berarti kita minimal memprotek secara mental. Nah, kita nggak tahu kena yang siapa gitu, itu genetik sebenarnya. Bukan dicegah penyakitnya kalau gitu mah. Seseorang nih misalnya genetiknya dulu itu budayawan, misalnya ya dulu leluhurnya. Akan nitis ke anaknya atau ke cucunya? Akan ada. Minimal satu generasi satu. Itu wajib ya? Iya, yang aku tahu iya. Wajib turun? Iya. Kalau menolak? Biasanya banyak kan menolak, tapi kan jomplang akhirnya. Oh, jadi nggak nyaman. Di kehidupannya nggak nyaman. Nggak nyaman, karena kan kalau bahasa orang supra yang umum bilang kan wadaknya nggak sama. Wadaknya nggak sama. Wadahnya nggak sama ya. Ya kalau bahasa di masyarakat yang gampang dimengerti aja kan, itu yang dicari. Secara logika kalau misalkan leluhur meneteskan DNA misalnya terkait dengan budaya lah, leluhurnya adalah seorang dalang, berarti kan misalnya anak cucunya itu akan jadi dalang, salah satu di generasi itu kan. Berarti kan budaya dan tradisi itu tidak akan punah kalau gitu. Tapi biasanya kayak kalau misalnya ini leluhurnya dalang nih, otomatis kan keluarganya kan dapatkan didikan sama dong, pemahaman yang hampir sama. Itu biasanya malah suka kadang-kadang belum ada. Nanti yang nentang, yang menolak itu biasanya malah akan nempel, akan kena ke yang, maksudnya tujuan buat narik lagi sih sebenarnya. Jadi biasanya yang kalau kita kenal di masyarakat indigo, itu sebenarnya kan mereka membawa genetik yang memang dari leluhurnya, terpilih lah gitu. Tapi biasanya leluhurnya akan mendampingi ketika dia tuh biasanya keluar jalur gitu loh, jadi menolak lah dalam vibrasinya di lingkungannya tidak seperti itu. Biasanya anak ini akan dibesarkan di lingkungan yang tidak sesuai dengan kodratnya. Ya, misalnya leluhurnya dalang nih, dia nikah nih dengan keluar. Nah dia nggak tahu kalau dia punya leluhur dalang gitu. Nah ini biasanya si leluhur kan manggil lagi. Jadi lingkungan mereka tuh dia akan keluar dari kayak tadi kayak aku cerita, bapaknya orang Chinese, dia Belanda gitu misalnya. Nah kok nih anak kau bisa seneng dalang gitu loh. Ya ketika bilang kan, kok nih ada nih orang-orang bule, ya bisa jadi mereka aslinya leluhurnya ada genetiknya gitu. Nah leluhur itu akan menarik kembali dan akan terlihat karena apa? Lingkungan dia lingkungan modern. Kok dia suka dengan seni-seni kayak seperti itu gitu kan. Dia
ini orang kayak kesurupan nih, dibilang kayak kesurupan. Padahal kan bukan kesurupan, tapi genetiknya ada di situ gitu loh. Kesannya. Bukan trigger, kesannya. Misalnya dia habis sama temannya, dia ngeliat lah lewat tanggal ini, dia tertarik banget. Tertariknya tuh segitu gilanya gitu loh. Jadi kan jatuhnya ini orang apa sih? Kok jadi suka gini? Apa namanya gini? Mereka nggak tahu. Padahal itu ya leluhurnya itu menarik kembali. Oh, jangan-jangan mungkin yang di luar negeri itu ada genetik dari leluhur yang di Jawa. Ada, itu kan kita tidak bisa istilahnya kayak aku miss culture-nya tapi belum jauh gitu loh. Gimana kalau yang tadi aku ceritakan? Karena zaman dulu, apa namanya yang tahun 98 ya, yang aku tahu kan, karena ada kerusuhan waktu itu, banyak sekali orang-orang kita yang sengaja kalau melahirkan mereka ke luar negeri. Karena kan ada istilahnya negara yang status identitas kewarganegaraannya dari tempat lahir, bukan dari bapak. Kalau kita kan bapak ya, bapaknya orang Indonesia ya, anaknya teman-teman Indonesia. Tapi kalau misalnya di Singapura, cuma tuh identitas kewarganegaraannya berdasarkan tempat lahir. Kalau lahir di situ jadi warga negara sana. Jadi berbondong-bondong lah pada pengen lahir di luar. Adalah dia dapat kan kewarganegaraan sana. Kan jadi miss culture dong, gitu kan. Singapura nggak ada culture-nya. Tapi bagus dia nggak ada culture, jadi kan masih ikut ke budaya di sini gitu. Nah itu berapa banyak orang seperti itu. Nah kan di dalam genetiknya ini kan, masa kita bicara budaya secara genetik. Bukan hanya sebatas ritual yang terlihat. Yang terlihat itu terkadang orang justru nggak ngerti, nggak paham. Tapi kalau yang dapat genetiknya itu justru lebih ngelotok. Aku bilang ngelotok ketika udah ada ketemu triggernya, ketika kebuka. Nah mereka nanti akan menyelamatkan budaya Indonesia. Jadi bukan apa ya? Bukan sebatas ritual, tapi genetik. Genetik itu berarti luar biasa dong kalau gitu. Iya. Ya karena kan pemahaman mereka kan ngelotok. Dibandingkan dengan misalnya gini. Asal ada trigger. Ya maksudnya misalnya gini, saya mempelajari ini tari jaipong. Basic saya bukan tari jaipong lah misalnya. Beda dengan misalnya orang yang punya genetik tari jaipong walaupun tanpa belajar, itu ataupun misalnya sekalipun belajar secara instan itu langsung lotok. Ya, itu bedanya indigo sama yang profesi yang memang belajar ya. Kan kalau indigo tidak belajar. Kalau yang belajar sama-sama mereka punya keahlian, tapi kalau yang memang udah genetik itu mereka bisa jadi expert. Ya, artinya kan genetik kalau ada triggernya nih, jadi. Jadi. Cuman yang mesti diarahkan. Nggak bisa. Cuman biasanya kalau si genetik ini ketika dia tahu, dia akan jatuhnya memang kesannya so tahu gitu loh. Nah ini yang sering sekali susah banget untuk dibentuk, dikontrol. Attitude ya. Kita bahas lagi attitude kan. Karena kan sebenarnya budaya itu juga kan, kalau yang orang kita tuh kan keras, didikan disiplin. Mbahku keras banget gitu kan. Disiplinnya ini banget. Nah, kalau orang-orang yang pakai yang memang keterpilih ya, maksudnya terpilih secara by genetik itu, mereka kan nggak mau diatur-atur seperti itu, dan mereka udah tahu gitu loh. Jatuhnya kan kayak udah tahu ngapain pakai gini, orang yang intinya di sini gitu loh. Itu mereka langsung dapat intinya, makanya mereka belajarnya cepat. Beda ya kalau kita belajar step by step kan secara teori ini dulu dasarnya, level 1, level 2, level 3 gitu kan. Kalau genetik kan mereka udah lewatin itu semua, langsung di level 7 gitu misalnya. Terus dia ikut dari level 1. Yakin bisa ngikutin? Pasti bosan deh. Logika ya. Ya logika main di situ. Oke, Mbak Novi, berarti kan tadi supranatural dengan budaya dan tradisi itu tidak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Saling kait mengait. Makanya di luar negeri bisa balikan. Jadi itu irisannya sangat kuat ya. Antara budaya, tradisi, dan supranatural. Tapi kita kan mesti ke generasi sekarang, kita mesti cari juga gitu maksudnya. Bahasanya untuk men-trigger mereka. Nah, untuk men-trigger mereka dikenalkan dengan budaya. Perlu lah acara TV dibikin lagi gitu loh, untuk pengenalan budaya Nusantara lah ya. Kan tiap wilayah memiliki culture yang tidak sama. Betul. Iklim yang tidak sama. Terus dressnya juga kan, busana kan nggak sama, makanan nggak sama, itu loh maksudnya. Kalau nggak dikenalkan, kadang-kadang penyakit itu kita nggak tahu kita punya genetik lewat mana, dari mana gitu loh. Penyakit kita bisa terbawa loh. Ada orang yang sakit, makanya pernah dengar nggak? Dia sakit nih, dia dapat insight-nya harus dibawa pulang kampung. Iya. Ada seperti itu kan? Itu kan berhubungan dengan genetik sebenarnya. Oke, misalnya gini. Ada nih, simple gitu. Si orang itu sakit, misalnya sakitnya sakit yang udah menahun, tiba-tiba datang ke suatu situs nih sembuh. Berarti sebenarnya itu permainan genetik ya? Iya. Bukan
permainan jin Kalau dan bahasa ini bilangnya ngecas. Sebenarnya itu bahasanya sebenarnya biasa aja gitu loh. Cuman karena ya susah dijelasinnya gitu kan. Ya kita pakai bahasa yang simple aja gitu. Karena kecil kan jadi gampang dibohongin gitu. Sebentar, berarti itu leluhur kita ngebohongin kita dong gitu. biar Bukan, kita masuk. Iya, cara mereka mendidik. Iya. Cara mereka kan metode pendidikan juga nggak sama kan. Dulu drilling. Iya. Repeat after me, ikutin setelah aku ngomong. Dan anak ngikutin aja udah terus diulang-ulang, lama hafal, masuk ke alam bawah sadar. Nah, itu yang dilakukan oleh leluhur kita sebenarnya. Masuk ke alam bawah sadar. Pinter berarti leluhur kita ya. Pinter banget. Benar. Pinter banget. Aku belajar HDS sih, keilmuan baru. Ternyata ritual-ritual itu di agama, bukan agama sama kebudayaan kita tuh udah ada. HDS ilmu modern loh, Human Design System. Apa itu? Human Design System, bagan diri kita. Nah, terus bagaimana cara kita menghormati Tuhan ya, jadi alam semesta yang berkarya dalam diri kita itu kan. Itu kan ritual-ritual itu sudah kita lakukan bahkan udah dari zaman dulu. Jadi kayak unggah-ungguh ya kadang 7 bulanan ya kan. Jadi 3 bulanan, terus 7 bulanan, terus juga lahir, anaknya udah lahir nih, entah 7 bulan ada lagi selamatan lagi, kan ada selamatan-selamatan itu. Kayak itu menghormati proses pembentukan diri kita. Nah, di human design itu ada, ilmunya memang ada, dan itu memang ada udah lama. Nah, jadi leluhur kita tuh sebenarnya melatih kita untuk menghormati proses pembentukan kita. 3 entitas, Tuhan, Bapak dan Ibu bersatu nih, pembentukan manusia pertama. Nah itu kan ada proses penghormatannya. Ketika dinyatakan positif, usia berapa bulan nih mulai terpecah nih. Jadi dihormatin nih hari keberapa. Gila leluhur, itu udah nyampe. Cuma kalau dijelaskan secara ini susah, jadi pakai bahasa legenda. Ngekotakan kalau saya bilang. Saking luar biasanya leluhur, namanya juga leluhur ya. Jadi pakai bahasa-bahasa yang disampaikan itu, penghormatan itu loh. Jadi sebenarnya kita disuruh menghormati diri kita, menghormati lingkungan kita, menjaga keseimbangan alam. Nah, kayak pemahaman. Aku waktu itu ngobrol sama kusir kuda di Parangkusumo. Nah, itu dijelasin tuh kenapa nggak boleh pakai baju hijau. Itu bukan klinik. Karena kalau misalnya tenggelam itu susah dicari. Karena sama dengan lain. Tapi orang kita mana mendenger sih gitu loh. Lah jadilah kayak kisah-kisah misteri.